Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Agar anak-anak lebih antusias saat belajar daring, dua pegiat pendidikan di Jakarta membuat boneka tali yang mengajak anak-anak belajar sambil bermain. Melalui pertunjukan Nano Nani Show, anak-anak diajak untuk mendongeng, bernyanyi, dan belajar bersama boneka tali. Inilah boneka tali bernama Nano dan Nani yang menjadi penghibur anak-anak saat belajar daring. Tak semata menghibur, boneka ini juga menjadi alat peraga edukasi untuk mengajak anak-anak belajar sambil bermain. Mereka diajak belajar bersama melalui pertunjukan bernama Nano Nani Show. Nano Nani Show merupakan pertunjukan daring interaktif untuk anak-anak. Ide ini muncul dari Aris Ananda dan Rian Syahrazadeh sejak penerapan belajar daring yang dilakukan di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Agar anak-anak tidak bosan dan mudah mencerna ilmu dari guru saat belajar daring, Nano dan Nani menjadi media penghibur sekaligus guru yang bersahabat bagi anak. Nano dan Nani juga mengajak anak-anak bernyanyi, mendongeng, mengenal kosakata, dan belajar bersama. Baik, untuk mengetahui siapa di balik Nano Nani ini sudah terhubung bersama saya Kak Aris dan juga Kak Rian melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Kak Aris dan Kak Rian. Selamat pagi, Mas Imam. Baik. Ini yang Nano mana, yang Nani mana nih? Kalau Nani itu perempuan. Oke, baik. Saya mau ke Aris. Kak Aris, gimana ide awalnya akhirnya terpikir untuk menggunakan boneka tali ini sebagai media pembelajaran kepada anak-anak? Dan juga seperti apa sih kemudian antusias anak-anak dengan boneka tali? Karena kalau kita tahu ya, di rumah itu biasanya bonekanya ya hanya boneka biasa aja yang di dalamnya busa, kapas, dan juga digerakkan oleh tangan gitu ya, tidak memakan tali gitu. Ya awal pertama kali sekali kami memang berniat menghadirkan sebuah IP karakter, Mas Imam. Selama ini kan namanya IP karakter itu kan biasanya ada di animasi. Nah kemudian idenya bagaimana caranya IP karakter ini juga bisa berdekatan dengan adik-adik semua lewat panggung. Akhirnya kemudian kami memilih sebuah media, dalam hal ini yang bisa berkeliling panggung itu adalah pertunjukan boneka, gitu kan. Nah, boneka apa yang akan dipilih? Nah, kami kemudian mempertimbangkan di antara sekian banyak boneka, ada namanya boneka tali, gitu kan. Nah, boneka tali ini lebih atraktif karena dia bisa menggerakkan semua bagian tubuh dari boneka, tangannya, kakinya, badannya, gitu kan. Dan kepalanya juga. Nah, problem pertama pada saat itu adalah yang bisa memainkan ini ternyata di Indonesia itu sangat sedikit, Mas Imam. Hanya mungkin malah nggak lebih dari 5 orang di Indonesia pada saat itu, gitu kan. Dan akhirnya kami saya ketemu dengan namanya Karian ini. Karian itu adalah salah satu profesional di bidang memainkan boneka tali. Nah, pada saat itulah kami memainkan boneka tali dan ternyata responnya sangat baik karena memang anak-anak kan sangat tertarik dengan sesuatu yang atraktif dan interaktif, Mas Imam. Dan ketika kami ada di panggung itu terlihat sekali bagaimana mereka sangat-sangat tertarik kemudian merespon dengan gerakan tubuh segala macam gitu. Itu awalnya Mas Imam. Oke, baik. Karian, kalau kita lihat sekarang media pendidikan itu sudah mulai banyak yang animasi gitu ya. Menggunakan grafik desain, terus dia bergerak ke kanan ke kiri dengan karakter kartun gitu. Bagaimana kemudian menjadikan ini sebagai magnet baru agar anak-anak tuh mau melihat, menyaksikan Nani Nani Show yang juga udah banyak dirilis begitu ya episode-episodenya, dan di dalamnya juga membantu mereka dalam hal belajar daring tadi, Karian. Iya, baik. Terima kasih Mas Imam. Sebenarnya kalau yang kita dikatakan bersaing dengan animasi, ini jelas pasti berbeda sekali ya. Nah, terutama kalau kita memang bermain boneka, kebetulan yang kita tingkatkan itu yang menjadi keutamaan adalah di mana kita bisa memberikan sebuah pertunjukan yang interaktif. Jadi ada hubungan komunikasi dari satu penonton dengan boneka, bahkan bisa juga dengan berbagai banyak penonton gitu. Jadi yang diupayakan di sini berbeda dengan animasi karena enaknya kan boneka itu bisa dibikin
improvisasi ya. Jadi kita selalu menciptakan pertunjukan yang dimana penontonnya itu bisa berinteraksi bareng sama kita. Gitu. Jadi bukan cuma nonton aja. Kalau nonton aja kan kebanyakan cuma interaksi satu arah. Nah ini yang kita harapkan adalah dua arah. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kalau kita lihat di layar ya, ini juga interaksi Karian ya dengan anak-anak yang tersambung melalui layanan Zoom, bisa juga ngobrol langsung dengan Karian atau mendengarkan cerita dari Karian. Nah, ngomong-ngomong soal tema dan juga topik yang dipilih. Nah, ini biasa siapa yang mengusulkan? Apakah dari Karian atau Kak Aris juga justru banyak menyumbang ide untuk topik-topik atau tema-tema edukasi yang akan dihadirkan oleh Nano Nani Show ini? Ya Mas Imam, biasanya tema kami mengambil tema berkaitan dengan life skill ya, kecakapan hidup. Karena kami melihat bahwa kalau sekarang ada dalam kurikulum life skill, kecakapan hidup, dan sekarang kan namanya pengembangan karakter. Jadi biasanya kami berkaitan dengan itu Mas Imam. Misalnya mengenai bagaimana anak bisa saling menghormati sesama teman sebaya, bagaimana meningkatkan perasaan atau rasa bekerja sama, tolong menolong dan sebagainya, dan tema-tema itu bersifat umum dan universal sehingga bisa diterima di sekolah manapun gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal sekolah, sekarang sudah PPKM, sudah PTM ya, pertemuan terbatas ya di sekolah. Ini kira-kira ada wacana untuk teman-teman juga show di sekolah atau seperti apa? Atau gimana cara, misalnya sekolah yang ingin kemudian mendatangkan Kak Aris dan juga Karya nih untuk show di depan anak-anak, untuk juga menyampaikan edukasi lewat media boneka tali tadi? Iya, dengan kondisi sekarang kan udah mulai yang tadi katanya pertemuan secara terbatas gitu kan. Kebetulan kita juga sudah mempersiapkan juga dengan metode yang mungkin bisa dikatakan hybrid. Jadi kalau sekolah itu mempersilahkan anak hanya sebagian murid yang bisa hadir, sebagiannya lagi tetap berada di rumah. Nah, kita sudah mempersiapkan untuk pertunjukan berikutnya, bisa jadi datang ke sekolah juga, bisa jadi juga dengan cara sistem hybrid. Jadi tetap di studio kita, tapi di sekolahnya nanti tetap ada interaksi. Mungkin kita kirim beberapa teman-teman yang bisa berhadir di sana untuk bisa kayak semacam MC atau pembawa ceritanya, sedangkan ceritanya kita standby di studio kita gitu. Jadi kita memberikan kesempatan, banyak kesempatan sih. Intinya sih memang kita memberikan peluang mana yang lebih enak untuk sekolah-sekolah atau yang mengundang kita. Baik. Sebagai penutup Kak Aris, apa harapannya dari si Nano Nani Show ini untuk kemudian bisa mengedukasi anak-anak kita, mengajarkan tentang bagaimana perilaku ataupun hal-hal lain ya, yang mungkin kalau misalnya di luar sains gitu kan sulit ya untuk kita pahami dan kita deliver. Tapi dengan media seperti ini kan lebih mudah untuk mendeliver pesan-pesan itu kepada anak-anak kita. Silakan Kak Aris. Ya baik, harapannya Mas Imam kan sebenarnya misi kami sangat sederhana. Pada dasarnya kan kalau anak bahagia, itu mereka akan bisa belajar dengan lebih baik, gitu kan. Kami berusaha dengan show-show ini membuat anak menjadi happy, enjoy, gitu kan. Dan terbukti sebenarnya dalam pengalaman-pengalaman kami, anak-anak merasa bahagia dan beberapa orang tua menyampaikan rasa puasnya, gitu kan. Nah, kami di Nano Nani Show ada pertunjukan yang berbayar, dan ada pertunjukan yang tidak berbayar. Kami secara rutin sebenarnya ada pertunjukan yang disponsori gitu kan, sehingga silakan saja bagi sekolah-sekolah yang berminat gitu kan untuk acara ini bisa bergabung dengan kami gitu kan. Kami bisa dihubungi di ada IG-nya di situ sudah tertulis ya Mas Imam. Oke, siap. Terakhir ke Karian, apa kemudian harapannya dari Nano Nani Show ini dan juga untuk para pegiat seniman boneka tali gitu, ada nggak sih kemudian mimpi-mimpi khusus dari seorang Kak Rian ini? Ya, kalau mimpi sih pasti banyak ya, terutama adalah mengembangkan tentang seni boneka tali, karena kebetulan kan memang di Indonesia itu masih sedikit banget. Bahkan kalau misalkan ada yang di beberapa daerah itu justru tidak saling mengenal, nah, mungkin tahunya dari sosial media aja. Nah, harapan saya sih supaya boneka tali ini juga menjadi sebuah bidang seni dari apa yang ada di Indonesia gitu, sehingga bisa menjadi
kegiatan yang bisa dikenal sama banyak orang. Karena kalau sementara ini hampir kebanyakan anak-anak tuh surprise, kaget karena baru lihat wah boneka tali oh itu seperti ini ya gitu. Oke. Harapannya sih mudah-mudahan lebih banyak dikenal. Baik. Karian terima kasih, Kak Aris terima kasih sudah berbagi inspirasi pagi hari ini. Semoga makin banyak yang mengenal Nano Nani Show, banyak mengenal tentang si seni boneka tali ini dan lebih banyak lagi aplikasi yang nanti di anak-anak kita bisa kemudian menjadi ekstrakurikuler ya, kita harapkan juga. Terima kasih Karian, Kak Aris. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.